Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Cahya Ragina dengan NIM 20030303011, kelas A semester 3, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-8 mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang berjudul File Oktober James Coleman. Nah, sebelum masuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembahasan pada kali ini. Nah, di sini file Oktober di sini membahas mengenai badan individu pasca perang periode yang memenuhi dua kriteria, di mana mereka telah mengubah pemahaman tentang seni yang signifikan dan mereka juga telah mengubah dan mendorong literatur kritis yang sosius, canggih, dan berkelanjutan. Nah, di sini dibuat sedemikian rupa tidak hanya melacak pengembangan penting, tetapi juga konstruksi kritis wacana yang terinspirasi dari dirinya sendiri. Nah, wacana di sini pada dasarnya bersifat teoritis yang tidak memaksakan teori secara abstrak atau sewenang-wenang. Lebih tepatnya, hal ini juga menggambarkan cara-cara spesifik di mana seni signifikan bersifat teoritis dalam hak dirinya. Nah, langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai James Coleman pada tahun 1970 sampai 1985. Nah, di sini pada tahun 1968, James Coleman mulai mengasimilasikan sebuah pengakuan dalam karyanya bahwa seni tidak pernah bisa sepenuhnya direduksi menjadi konsep tindakan sederhana ekspresi. Nah, dari karya pertamanya ini pada tahun 1970 hingga pada saat ini, Coleman telah mengembangkan secara signifikan dan beragam mengenai pekerjaan yang memberikan parameter baru untuk proses pembuatan gambar tradisional, di mana pada tahun 1970 sampai 1974, Coleman menginstalasikan dan melibatkan psikologi, sosial, sejarah, dan dimensi budaya, di mana karya-karyanya ini terjadi pada tahun 1980 sampai 1985. Nah, selanjutnya karya-karya awalnya pada tahun 1970-an ini berbeda dari yang lain. Tetapi dalam karya ini merupakan dasar bagi karya Coleman yang selanjutnya, di mana sejak awal Coleman telah memperhatikan bagaimana cara-cara membuat sesuatu terlihat daripada hal dalam isolasi. Nah, di sini proyeksi pada tahun 1958 sampai 1971, misalnya mempelajari objek tertentu dalam kaitannya dengan lokasi dan juga dalam ruang. Nah, proyeksi ini juga memberikan definitif dari sebuah karya yang berjudul Memory Pitch pada tahun 1971. Nah, dalam Memory Pitch ini, Coleman juga mereplikasi sebuah proses yang mnemonik. Selanjutnya, pada tahun berikutnya juga, Coleman memperkenalkan bahasa ke dalam karyanya sebagai sarana untuk mendorong partisipasi aktif dari penonton, di mana sebuah karya pada tahun 1972 ini berjudul Pump berfungsi sebagai penjelasan anekdot visual di balik pendekatannya tersebut. Instalasi berikutnya pada tahun 1973 sampai 1974, Coleman membangun waktu dan sudut pandang sebagai faktor ke dalam karya yang dihasilkannya.
Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tempat penonton dalam karya James Coleman pada tahun 1983. Nah, di sini drama bisa kita lihat di sini bahwa biasanya drama dilakukan seolah-olah merupakan tempat para penonton, di mana dalam hal ini kesan yang diberikan dan dipertahankan adalah suatu yang terjadi di atas panggung merupakan insiden dari kehidupan yang nyata, di mana dalam seni visual Marcel Duchamp yang awalnya mengajukan pertanyaan status sosial dan psikologi objek seni dan penonton kontribusinya terhadap produksi makna dari karya James Coleman ini. Nah, gerakan yang disebut siap pakai ini menurut Duchamp diarahkan terhadap objek museum yang dihargai yang diperdebatkan untuk seni yang didirikan dalam kehidupan, di mana untuk menjadi seniman atau penyair. Kemudian pertunjukan ini muncul dari berbagai tren di akhir tahun 60-an, yang mana seni ini mencakup berbagai kegiatan yang tidak mungkin untuk direalisasi. Namun, kenyataannya pertunjukan ini dapat secara luas dirincikan sebagai peristiwa durasi yang dieksekusi di tahap audiens dengan sebagai pelaksana yang paling utama, di mana dalam mengungkap mekanisme bentukan-bentukan diskursif ini, kita memasukkan karya James Coleman ini dan memaparkan ideologis kerangka kerja dari akar wacana sosial, di mana karyanya ini bersifat politis dalam artian hal ini bersifat konvensional, tidak pernah perspektif, juga tidak hadir dalam sebuah posisi, tetapi menentang dasar ideologi nilai-nilai relatif yang ditentukan secara sosial. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai enigma pahlawan dalam karya James Coleman pada tahun 1983. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan pada awal Living and Presumed Dead pada tahun 1983 sampai 1985, di mana di antaranya yaitu siapa kamu, dari mana asal kamu. Nah, di sini di balik drama yang terjadi antara aku ini dan gagasannya mengenai dirinya sendiri merupakan sosok pahlawan yang penuh dengan teka-teki dari sebuah budaya, di mana ikon kultural yang signifikasinya di bidang representasi dan identitas formasi dalam berbagai cara dalam karya Coleman ini merupakan skenario hidup dan diduga mati. Namun, seperti baru-baru ini dikatakan bahwa seperti baru-baru ini yang dikatakan oleh James Coleman pada tahun 1982 sampai 1984 bahwa pahlawan supranatural menuju aspirasi kolektif dan impian transendensi, di mana melalui keabadiannya, kebangkitan dalam narasi pahlawan menentang waktu yang memberikan kelompok sosial dengan rasa identitas dan komunitas yang kohesif. Nah, di akhir Living and Presumed Dead ini, atau disebut dengan mati, hal ini menunjukkan bahwa
baik Chris maupun Abbas mampu menafsirkan lambang seperti pesan yang terhapus atau ignotum perignotius yang tidak pernah dimaksudkan untuk diuraikan, di mana pada akhir pencariannya, pahlawan Coleman hanya menentukan ketidakmungkinan makna dan takdir tetap tak tertuliskan, di mana teka-teki yang diartikulasikan oleh sang pahlawan adalah sebuah diri yang menempati ruang ketidakhadiran pada saat ia sendiri datang ke dalam bahasa yang secara bersamaan dibangkitkan sebagai rekonsiliasi. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai The Living Dead atau hidup dan diduga mati. Nah, di sini di antara yang hidup dan yang mati, antara hidup dan mati, antara film dan fotografi, teater dan lukisan, di mana bentuk-bentuk ini merupakan suatu representasi terkait dengan gerakan dan gerakan statis ekstrim, di mana di sanalah terletak kesalahan dan seni yang tepat. Nah, ada juga dalam karya Coleman yang melalui judul dan ambiguitasnya, situasi yang diciptakan dapat berfungsi sebagai indeks atau celah yang telah diisi oleh Coleman itu sendiri dengan waktu yang cukup lama, di mana seseorang dapat memahami dengan baik strategi tunggal yang digunakan oleh Coleman dalam hidup dan diduga mati ini dengan mempertimbangkan kembali antara hubungan dua jenis kematian. Atau bisa dikatakan bahwa seseorang dapat berpikir bahwa film dan cara menanamkan dua pernyataan realitis hidup manusia yang dapat dihasilkan melalui penggunaan posisi dalam waktu dan ruang. Nah, namun Coleman di sini memilih untuk membingkai pahlawan wanita dari lapsus ekspor sedemikian rupa sehingga tidak ada dari jenis yang lain kecuali hidup dan diduga mati. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.